Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK oleh oknum anggotanya di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka memeragakan adegan menembak terhadap 3 korbannya dari jarak dekat. Rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK digelar di 6 lokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka Aibda Robik dihadirkan dalam rekonstruksi. Lebih dari 40 adegan diperagakan tersangka. Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula dari kegiatan 2 kelompok anak muda yang berniat berkelahi. Namun perkelahian itu batal terjadi lantaran salah satu kelompok mengeluarkan senjata tajam. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga tiba di lokasi penembakan. Ditampilkan pula 4 sepeda motor yang salah satunya ditumpangi korban tewas Gama dan temannya D yang membawa pedang panjang. Aibda Robik kemudian menghampiri korban dan teman-temannya lalu menembak 3 orang dalam jarak dekat termasuk mendiang Gama. Untuk mengejar, dan akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart itu melihat aksi kejar-mengejar. Nah, pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu jalan. Dan kelompok yang mengejar balik kanan, melintas kembali Aibda R. Dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana kronologis dari awal sampai akhir, sehingga tidak dipotong-potong. Bukan hanya melihat pada saat penembakan, namun harus dilihat rangkaian peristiwa dari awal, kejadian mulanya seperti apa sampai akhir. Kuasa hukum korban menyebut penembakan ini merupakan tindakan brutal karena dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Posisi waktu itu yang tadi saya lihat itu tidak ada 2 meter, 1,4 kalau nggak salah tadi. Ya, jadi nggak ada 2 meter. Artinya tembakan itu mematikan dan sangat brutal. Dari rekonstruksi itu sudah jelas faktanya. Jadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Aibda Robik melakukan penembakan secara brutal dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Itu hasil rekonstruksinya. Sebelumnya Aibda Robik ditetapkan sebagai tersangka karena menembak 3 pemuda. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 orang tewas. Buntut kasus ini, Aibda Robik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK Lemdiklat Polri diduga buntut kasus penembakan yang menewaskan seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang dilakukan oleh anggotanya. Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membantah mutasi Kapolrestabes Semarang merupakan buntut dari kasus penembakan, melainkan merupakan bagian dari penyegaran organisasi Polri. Ada STR bahwa dia sudah tidak menjadi Kapolrestabes, artinya keinginan dari keluarga alhamdulillah terpenuhi. Sudah plong kalau Kapolrestabes itu dicopot dari Kapolrestabes, sekarang dipindah ke mana, ke Lemdik itu ya itu jawaban yang kita inginkan. Itu imbas dari kasus ini atau gimana, Pak? Tidak, rotasi ini adalah penyegaran. Tour of duty, tour of area, itu dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. Karena untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kinerja daripada personil maupun organisasi. Dan hal itu termasuk juga pengembangan karier. Pemirsa, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim divonis 5 tahun penjara.
Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena Lim dengan pidana penjara selama 5 tahun. Helena juga dihukum dengan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Hakim mengatakan harta benda Helena dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun jika tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun kurungan. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana membantu, melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 8. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Sebelumnya, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen.
Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Pemain keturunan Indonesia kembali mencetak gol untuk AC Milan meski ditahan imbang AS Roma. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.